Silakan duduk. Mohon maaf, sebelumnya bisa diperkenalkan siapa namanya? Oh ya Bu, perkenalkan nama saya Alvina Nutul Aulia. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Alvina? Apakah ada yang bisa untuk Ibu bantu saat ini? Alhamdulillah lumayan baik kok Bu. Kalau lumayan baik, nak. Apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan saat ini? Jadi sebenarnya saya memiliki permasalahan yang ingin saya konsulkan dengan Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, apakah ini merupakan konseling pertama dengan Ibu, nak? Iya Bu, ini konseling pertama saya. Oke, baik. Sebelum itu, kita buat kesepakatan dulu ya pada pertemuan kali ini selama 45 menit ya. Dan apabila nantinya pertemuan kita hari ini belum cukup, maka kita lanjut pada pertemuan selanjutnya dengan membuat janji terlebih dahulu. Baik Bu, siap. Oke. Sebelumnya, apakah kamu tahu konseling itu apa? Belum Bu, soalnya ini juga konseling pertama saya. Oke, baik. Kalau begitu Ibu jelaskan sedikit tentang konseling itu apa ya. Jadi konseling itu merupakan proses pertemuan tatap muka yang terjadi antara konselor dan konseli dengan tujuan untuk membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahannya yang dimilikinya dan dengan waktu yang telah disetujui oleh kedua pihak. Jadi BK itu juga memiliki asas-asas seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan lainnya. Oleh karena itu, Alvina tidak perlu khawatir dan takut untuk menceritakan permasalahan secara detail karena Ibu harus profesional dalam menjalankan tugas Ibu ini. Oh begitu ya Bu, baik Bu, saya sambut. Oke. Baik, jadi bagaimana Ibu ingin mendengar apa permasalahan yang kamu miliki saat ini dan hal lain yang ingin kamu keluhkan untuk disampaikan ke Ibu, dan tujuan harapan apa yang ingin kamu dapat dari Ibu? Baik Bu, jadi saya tuh agar bisa merasakan ketenangan untuk mengeluhkan permasalahan saya dengan Ibu. Nah jadi permasalahan saya tuh gini loh Bu, saya tuh memiliki masalah di segi keluarga. Jadi itu saya merasa minder dengan teman-teman saya yang memiliki ekonomi yang cukup. Nah tapi gini loh Bu, saya tuh merasa minder dengan ekonomi keluarga saya. Nah ekonomi keluarga saya itu merasa saya merasa keluarga saya itu rendah dengan teman-teman saya. Nah teman-teman saya itu mayoritas memiliki mobil, motor, sepeda. Jangankan sepeda, di rumah saya aja hanya ada becak. Dan jika saya keluar itu biasanya saya jalan kaki. Saya merasa semuanya itu serba terbatas. Pekerjaan orang tua saya aja, ayah saya itu kerjanya itu sebagai tukang becak dan kerja serabutan sebagai kuli bangunan. Sedangkan ibu saya itu bekerja sebagai buruh pabrik gitu. Jadi gimana ya? Jadi saya itu merasa enak banget ya jadi mereka. Iya, jadi saya bisa menangkap maksud dari apa yang kamu sampaikan. Jadi harapan dan pikiran saya yang belum terpenuhi itu biasanya saya pendam Bu. Seperti impian saya yang belum terpenuhi itu mana ya? Saya itu ingin impian saya itu terpenuhi, tapi di sisi lain saya juga menyadari keadaan ekonomi keluarga saya. Berusaha menyadari ekonomi keluarga seperti apa? Saya rasa masalah ini kayaknya belum cukup gitu. Iya, nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Saya bingung dengan diri saya merasa betapa sulitnya keadaan ekonomi keluarga saya ini. Iya, Ibu bisa memahami maksud kamu. Tapi bingung seperti apa yang kamu maksud itu? Jadi itu saya kan gampang minder ya. Saya ingin sifat minder itu dihilangkan gitu loh Bu. Tapi bagaimana caranya ya, dan harus mulai dari mana ya? Sedangkan di sisi lain pekerjaan orang tua saya ya itu aja. Saya juga khawatir dengan masa depan saya. Saya kan ingin bisa melanjutkan ke jenjang S2 dan S3. Itu impian saya sejak kecil sih Bu.
Dapat dikatakan kamu itu memiliki pemikiran yang berlanjut dan mungkin berbeda dengan pandangan orang tua kamu. Oke, gini, Ibu tanya, apakah kamu merasa kecewa memiliki orang tua seperti mereka dengan kondisi ekonomi yang maaf serba terbatas ini? Iya Bu, saya sangat kecewa dan saya sangat membenci kehidupan saya ini. Makanya saya sangat ingin kuliah hingga S3. Saya yakin kamu itu anak yang berbakti dan ingin merubah keadaan keluarga kamu, terutama mengangkat derajat orang tua kamu. Iya, kalau itu sudah pasti sih Bu. Tapi beasiswa yang saya dapatkan dari KIP ini tuh hanya untuk jenjang S1 saja. Dan di sisi lain saya ingin sekali melanjutkan kuliah. Oke. Berdasarkan informasi yang Ibu dapatkan dari pernyataan yang telah kami berikan, apakah maksud kamu itu sebenarnya kamu sangat ingin melanjutkan kuliah hingga S3, tetapi beasiswa kamu hanya berlaku hingga S1 saja, dan di sisi lain kamu juga merasa minder dengan keadaan ekonomi keluarga kamu. Benarkah demikian, Alvina? Sebenarnya saya sudah berusaha ikhlas Ibu dengan takdir hidup saya ini. Saya juga ingin melihat orang tua saya hidup merasa tercukup gitu loh, merasa hidup enak dan bangga dengan anak-anak. Benar, kamu berkata ikhlas, tapi mata kamu berkaca-kaca dan suaramu getar. Apakah kamu yakin dengan pernyataan yang telah kamu berikan ini? Saya harus bagaimana ya Bu? Sebenarnya saya tuh tergolong anak yang tidak bisa melihat orang tua dan keluarga saya merasakan kekurangan. Saya ingin sekali melihat keluarga saya hidup enak dan serba ketercukupan. Itulah impian saya Bu. Bagus itu, Vina. Kamu sudah mulai belajar berpikir untuk menanamkan pikiran bahwa kamu juga bisa seperti mereka. Dengan kerja keras yang kamu lakukan, kalau orang tuamu tahu, pasti mereka bangga, nak. Saya tidak tahu lagi Bu, apakah orang tua saya itu bangga dengan saya atau tidak. Jangan berpikir seperti itu. Saya yakin orang tuamu bangga dengan kamu, nak. Coba lihat deh, orang tua mana yang tidak bangga melihat anaknya berhasil dan bisa membahagiakan mereka? Bukankah seperti itu, nak? Mungkin Bu. Permasalahan kamu itu minder dengan teman-temanmu kan? Tapi bukankah membatasi circle pertemanan itu jauh lebih baik buat kamu? Ingatlah, orang tuamu juga tidak gengsi untuk melakukan pekerjaannya yang kamu sendiri tidak tahu bagaimana dan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Itu juga demi kamu dan saudara-saudaramu. Dan mereka ingin kamu hidup lebih layak dari mereka ke depannya. Justru hal yang membuatmu tidak nyaman saat ini, itu yang justru terbaik untuk kamu. Gini loh Bu, sebenarnya saya itu tidak apa-apa dengan dan terbiasa memandang perasaan minder ini dan berbagai keinginan yang tidak tercapai. Tapi sesekali saya ingin bisa merasakan hidup enak seperti yang dirasakan oleh teman-teman saya itu. Mungkin sebagai kesimpulan pertemuan pertama kita kali ini dapat Ibu sampaikan bahwa kamu memiliki kesulitan untuk mengelola perasaan dan pikiranmu dari minder dan hal-hal negatif lain yang kamu takutkan dan belum tentu terjadi pada diri kamu. Oke, berhubung sesi konseling kita pada hari ini sudah berakhir, maka kita sambung pada sesi pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya, kamu bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp terlebih dahulu. Oke, kamu ingat-ingat garis besar dari poin yang telah dikonselingkan dengan Ibu hari ini ya, nak. Baik Bu, saya sedikit Pak Lega atas waktu dan tempatnya. Terima kasih ya. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.